Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tukang galon nekat hamili polisi cantik saat rumah sepi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel Monet Kreatif agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Kisah ini menceritakan seorang polwan cantik berparas ayu dan berhati teguh, menjalin hubungan terlarang dengan seorang tukang galon yang bijaksana dan penyayang. Kehamilan di luar nikah menimbulkan kontroversi dan guncangan di lingkungan sekitar. Kalau begitu, mari kita simak ceritanya. Suara motor tua berderu melewati jalanan kompleks perumahan. Di atas joknya, seorang pria berkaos lusuh dengan celana jeans pudar, mengendarai motor bebeknya yang sudah bertahun-tahun setia menemaninya bekerja. Di bagian belakang motor, 2 galon air bertengger di rak besi yang mulai berkarat. Pria itu adalah Raka, seorang tukang galon yang sudah 5 tahun menjalani pekerjaannya mengantar air ke berbagai rumah di perumahan elit dan kontrakan sederhana. Raka bukan pria yang banyak bicara. Usianya sekitar 30-an dengan wajah yang cukup tampan. Meski sering tertutup debu jalanan, hidupnya sederhana, berjuang untuk sekadar bertahan. Setiap pagi ia mengambil stok galon dari depot langganannya, lalu mulai mengantar ke pelanggan setianya. Salah satu pelanggan barunya adalah seorang perempuan muda yang tinggal di rumah nomor 17, yang namanya baru ia tahu beberapa hari lalu, Nisa. Nisa adalah seorang polwan perempuan dengan tubuh atletis, rambut hitam panjang yang sering diikat kuda, dan wajah yang tegas namun tetap memiliki kelembutan di dalamnya. Ia baru pindah ke kompleks itu sekitar 3 bulan lalu. Kesibukannya sebagai aparat kepolisian membuatnya sering tidak ada di rumah. Tetapi setiap kali Raka mengantar galon, ia selalu memastikan ada uang terselip di pagar rumah. Atau ia sendiri yang membuka pintu dengan senyum singkat. Hari itu, Raka berhenti di depan rumah Nisa. Pagar rumah bercat abu-abu itu sedikit terbuka. Raka menurunkan standar motornya, melepas helm, lalu mengambil 1 galon untuk dibawa ke dalam. Saat ia hendak memanggil, terdengar suara langkah kaki tergesa dari dalam rumah. Pintu terbuka dan Nisa muncul dengan kaos putih ketat dan celana pendek olahraga. Keringat masih menempel di pelipisnya menunjukkan bahwa ia baru saja selesai berolahraga. "Mas Raka, maaf tadi lagi olahraga, jadi enggak dengar kalau ada yang datang," ucap Nisa sambil mengusap keringat di lehernya. Raka sedikit tertegun. Ia sudah terbiasa bertemu pelanggan perempuan. Tetapi ada sesuatu dari Nisa yang membuatnya sedikit gugup. Mungkin karena wajahnya yang begitu ekspresif, atau mungkin karena aroma segar tubuhnya yang bercampur keringat menciptakan sensasi aneh. Iya Mbak Nisa, ini galonnya," ucap Raka menurunkan galon di teras. Nisa tertawa kecil. "Jangan panggil Mbak, jadi tua banget, panggil saja aku." Raka tersenyum tipis. "Oh baik aku, iya aku hendak pamit." Tetapi Nisa melanjutkan, "Mas udah lama kerja begini." Raka terkejut. Pelanggan biasanya jarang berbincang dengannya kecuali soal harga atau pengiriman. 5 tahun lebih sebelum pandemi, Nisa mengangguk. "Capek nggak tiap hari bawa galon?" Raka mengangkat bahu. "Yah capek sih, tapi udah biasa," Nisa tersenyum. "Hebat juga ya, aku saja angkat 1 galon sudah pegal." Raka menahan tawa. Ada sesuatu yang terasa nyaman dalam obrolan ini. Meski hanya sebentar, ia sadar dirinya bukan siapa-siapa dibanding perempuan ini. "Ya udah, makasih ya. Oh iya, ambil ini buat minum di jalan." Nisa menyodorkan sebotol air dingin dari kulkasnya. Raka menerimanya ragu-ragu. "Wah, makasih." Nisa hanya tersenyum. "Hati-hati di jalan." Raka mengangguk lalu balik ke motornya. Saat menyalakan mesin, ia sempat melirik kaca spion, melihat Nisa masih berdiri di depan pintu, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama bekerja sebagai tukang galon, Raka merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak tahu apakah ini hanya perasaan sesaat atau sesuatu yang lebih dalam. Tetapi satu hal pasti, ia ingin datang lagi. Lebih dari sekadar mengantar galon.
Sudah seminggu sejak pertemuan terakhir Raka dan Nisa. Setiap melewati rumah nomor 17, ada keinginan aneh dalam dirinya untuk berhenti lebih lama. Suatu hari, ketika pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal, Mas Raka bisa antar galon sekarang. Siap, segera sampai. Dengan semangat Raka memacu motornya. Sesampainya, pagar sedikit terbuka seperti biasa. Raka turun, mengambil galon, dan mengetuk pintu. Kali ini Nisa muncul dengan kaos longgar dan celana pendek. Rambutnya masih basah, sepertinya baru selesai mandi. Pas banget mas, masuk saja. Galonnya langsung taruh di dalam. Sekalian minum dulu, kan panas banget di luar. Raka menurut. Ia masuk ke dalam rumah yang terasa lebih sejuk. Meletakkan galon di dapur, sementara Nisa menuangkan es teh untuknya. Minum dulu biar segar. Raka menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Makasih. Nisa duduk di sofa, mengamati Raka yang kaku. Mas Raka ini pendiam banget ya. Dari kemarin aku ngajak ngobrol, jawabnya selalu singkat-singkat. Raka tertawa kecil. Enggak juga. Cuma nggak biasa diajak ngobrol lama sama pelanggan. Ya kan aku pelanggan yang beda, saut Nisa sambil tersenyum. Obrolan mengalir santai sampai Nisa tersandung keset dan hampir jatuh. Raka sigap menangkapnya. Tubuh Nisa kini berada dalam pelukan Raka. Wajah mereka begitu dekat, napas terasa sejenak berhenti, mata saling bertemu. Dalam sekejap ada yang mengalir antara mereka. Nisa yang lebih dulu mendekat, bibirnya menyentuh bibir Raka lembut dan ragu. Kesadaran Raka runtuh. Ia tidak lagi memikirkan siapapun, hanya mereka berdua dalam rumah sunyi. Setelah ciuman itu, Raka meninggalkan rumah dengan perasaan campur aduk. Bibirnya masih merasakan jejak lembut Nisa dan pikirannya kacau. Ia tahu seharusnya itu tidak terjadi, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa ia tolak. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Nisa lebih sering menghubungi Raka, bukan hanya untuk galon, tapi juga mengobrol lewat pesan. Raka yang canggung mulai terbiasa, namun kecemasan menghantui. Raka tukang galon, Nisa polwan berpendidikan. Apa harapan mereka? Kecemasan mencapai puncak ketika Nisa menghilang kontak hampir seminggu. Pesannya hanya centang satu. Hingga suatu malam pesan dari Nisa muncul. Mas bisa datang sekarang? Aku butuh bicara. Raka segera bergegas. Rumah gelap, hanya lampu kecil ruang tamu. Nisa pucat menyambutnya. Mas, aku telat, kata Nisa lirih. Raka bingung. Telat? Nisa menatap berkaca-kaca. Aku mungkin hamil? Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Nisa menangis. Aku takut, Mas. Raka menarik napas panjang. Aku siap bertanggung jawab, Nisa menunduk. Tapi aku polisi, kamu tukang galon. Raka menatap yakin. Kalau ini tanggung jawabku, aku nggak akan lari. Air mata Nisa menetes. Sebelum mereka lanjut, ketukan keras di pintu memecah hening. Nisa, buka pintunya. Aku tunanganmu, Raka terpaku. Nisa ketakutan. Kamu tunangan orang, Nisa menggigit bibir. Pertunangan dijodohkan, aku butuh waktu. Raka merasa tertipu. Ia pergi tanpa kata. Malam itu, Raka mengendarai motornya tanpa arah, meninggalkan rumah nomor 17 yang sunyi. Hari-hari berlalu, Raka menarik diri, sedangkan Nisa berusaha menghubungi. Suatu malam, panggilan dari Nisa. Mas, aku batal nikah. Aku mau pertahankan anak ini dan kalau kamu masih mau, membangun hidup bersama. Mereka bertemu di warung kopi. Aku batal nikah, aku tidak bisa menikah dengan orang yang tidak kusayangi. Hatiku tulus untukmu, ujar Nisa. Raka menunduk, hatinya mencair. Aku mau berjuang buat kita. Malam itu mereka sepakat memulai kembali. Beberapa bulan kemudian keluarga Nisa memberi restu. Ayahnya berkata, jaga anak dan cucuku baik-baik. Raka menunduk hormat, saya janji pak. Mereka menikah sederhana, dipenuhi tawa dan restu. Kini, Raka bukan sekadar tukang galon, dan Nisa bukan hanya polwan yang terjebak. Mereka membangun keluarga kecil penuh kasih, siap menghadapi apapun bersama. Disinilah kebahagiaan sejati mereka bermula.